Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik. Sudah bermain tadi? Sudah. Oke. Sudah makan? Sudah. Baik. Ibu cek dulu kehadirannya seperti biasa. Apakah ada yang hadir hari ini? Sudah. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita ngapain? Berdoa. Ayo, siapa yang pimpin doa? Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa? Energi listrik. Iya, energi listrik. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPS. Nah, materi IPS yaitu uang dan fungsinya. Di sini semuanya punya kebutuhan. Punya kebutuhan. Kalian makan misalnya belinya pakai apa? Baju butuh nggak baju? Belinya pakai uang ya, bisa dibeli pakai daun. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang uang, fungsinya, dan juga bagaimana mengelola uang. Nah, sekarang anak ibu kasih waktu membaca selama 5 menit tentang uang dan fungsinya. Silakan. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, bahaskan bersama. Nah, uang ini kita digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai barang. Nilai barang ini mahal apa tidaknya diukur dari nilai uangnya. Contohnya, misalnya dia beli ini 50.000. Kemudian si Iin beli ini misalnya 30.000. Mana nilai yang paling besar? Punya Gedia, karena nilai harganya 50.000 sedangkan ini 30.000. Makanya di sana kita bilang uang adalah sebagai alat untuk mengukur nilai barang. Semakin mahal barangnya maka semakin bernilai. Nah, fungsi uang. Uang ini memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di mana fungsi utama uang ini adalah sebagai alat atau sarana pembayaran yang sah. Ya, kamu nggak punya duit, kamu jajan ke warung, berbayar pakai duit. Sah nggak? Diterima nggak? Diterima. Makanya itu adalah alat pertukaran yang sah, sebagai alat sarana pembayaran yang sah. Nah, selain fungsi utamanya tadi, uang itu mempunyai dua fungsi lagi. Pertama, dia punya fungsi asli, dan yang kedua dia punya fungsi turunan. Fungsi asli itu adalah yang pertama dia sebagai alat tukar. Maksudnya gimana? Uang ini dapat kita gunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Tukar. Oh enggak? Kamu mau pensil, kamu lihat pensil bagus di warung. Jadi gimana supaya kamu dapat pensil ini? Apa yang kamu lakukan? Bayar. Pakai apa bayarnya? Uang. Tukar. Nih, tukar pakai duit. Paham? Kemudian dia kedua, dia sebagai satuan hitung. Maksudnya ini dia menentukan harga suatu barang. Seperti yang bilang tadi. Ini harganya 50, ini harganya 30. Bisa kita hitungkan mana yang mahal, mana yang murah. Mana yang bagus nilainya, mana yang tidak. Oke? Paham sampai sini?
Kemudian yang kedua, ada fungsi turunan. Fungsi turunan ini ada berapa di sini? 4. Pertama, dia sebagai alat apa? Pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah. Uang, kamu pergi, bawa ke baru, kamu bayar. Sah, diterima? Diterima, artinya sah. Yang nggak sah itu apa? Kamu pergi ke warung, kamu bawa uang mainan. Mau orang terima? Tidak. Di sini ada yang pernah bawa uang mainan ke warung. Nah, jangan ya, nanti kita dibilang gila kalau uang mainan. Oke? Kemudian yang kedua, dia ada sebagai alat penyimpanan kekayaan. Alat penyimpanan kekayaan maksudnya gimana? Gini loh. Kamu kaya. Apa buktikan kamu itu kaya? Kamu punya uang yang banyak, menabung. Itu alat penyimpanan kekayaan. Kemudian yang ketiga ada fungsi alat pemindah kekayaan. Alat pemindah kekayaan. Kok uang bisa memindahkan kekayaan? Bagaimana caranya? Gini maksudnya. Kamu punya tanah, kamu punya sapi, punya sawah. Semua harta itu kamu jual, berubah dia menjadi uang. Itulah dikatakan dari barang kekayaan tadi, kekayaan yang berbentuk barang, kemudian berpindah menjadi uang. Kemudian yang keempat, ada alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, kalau misalnya nilai uang stabil, orang akan terdorong melakukan investasi. Kalau dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi semakin meningkat. Kita lanjut ke jenis uang. Nah, jenis uang ini ada berapa di sini? Tiga. 1, 2, 3. Nomor 3 Bu, setahu saya cuma 2. Ada uang kertas, ada uang logam, itu aja. Ya nggak? Pernah nggak lihat uang selain uang kertas dan logam? Nggak pernah. Nah, ini uang itu berapa sih? Kalau ditanya, uang itu ada berapa jenisnya? 3. Kalau ada yang bilang 2 salah. Kenapa salah? Karena uang itu dikelompokkan berdasarkan 3 ini. Pertama, dia berdasarkan badan lembaga yang membuat uang. Pertama, uang giral, dan yang kedua uang kartal. Nah, coba kamu lihat, uang giral ini adalah uang yang tersimpan dalam bentuk rekening di bank atau lembaga keuangan lainnya. Dia berbentuk apa? Uang yang disimpan di dalam rekening. Di sini ada yang punya rekening. Ada nggak punya rekening? Yang ada terima yang beasiswa nggak di sini? Ada. Terima beasiswanya itu pakai rekening nggak? Ya kan, harus ada tangan, harus datang ke bank, ya kan? Ya, itu namanya uang di giral, termasuk ke dalam uang giral. Apa saja nih uang giral? Pertama ada cek. Yang kedua ada biliet giro. Jadi cek dan biliet giro ini sama. Coba kamu lihat ya, ibu ada print. Kalau di sekolah ini ada dana sekolah namanya. Dana sekolah itu ada pakai buku rekening, nggak ada uang sedekok datang. Dia pakai cek, menarikan uangnya pakai cek. Itu kamu beli sapu itu pakai cek. Ini dia, ini contoh ceknya. Kita lihat. Kita lihat cek. Nah, inilah yang dikatakan cek. Di sini di atas ada nomor ceknya. Terus ada bank yang mengeluarkannya. Sini bank BCA. Nah, ini nomor ceknya. Kalau nggak ada nomor ceknya dia nggak sah. Nah, untuk menariknya nanti ada tanda tangan kita, ada stempel kita. Begitu. Coba lagi lihat biliet giro ini. Biliet giro ini hampir sama dengan cek, ya kan? Di atas ada tanda tangannya, ada nomornya, ya kan? Ada nominalnya, ada angkanya, ada nama bank yang mengeluarkannya. Hampir sama kan? Ya enggak? Sama apa enggak? Hampir sama. Oke. Yang ketiga itu ada namanya wesel pos. Wesel pos. Nah, ini adalah surat pos yang dapat digunakan untuk mengirim uang. Pos. Wesel pos. Kalau kamu duit ke pos, kamu oke. Selanjutnya wesel kertas dan yang kedua loh. Ini uang apa namanya? Uang kertas. Ini uang kertas. Ini uang
Paham ya? Paham. Kemudian yang terakhir, berdasarkan nilai. Ya, ada yang bernilai penuh dan ada yang tidak bernilai penuh. Uang 1.000 ini dia tidak bernilai penuh. Kenapa dia tidak bernilai penuh? Katakan begini. Dia di sini duitnya duit 5.000 kan? Dia adalah uang kertas 5.000, tapi nilainya harganya juga 5.000. Tapi sebenarnya uang ini kalau dicetak dengan biayanya itu nggak sampai 5.000. Kertasnya kertas biasa, 100 juga gitu. Harganya sampai 100.000, padahal uang cetakannya itu kertas tinta dan cetakan uangnya itu cuma 5.000-an. Makanya dikatakan uang itu tidak bernilai penuh. 1.000. Uang ini bernilai penuh apa enggak? Ini uang 1.000, kamu bayarkan 1.000, tetap nilainya 1.000. Dan dia dikatakan bernilai penuh, kenapa? Karena logam ini hampir harganya juga 1.000. Untuk mencetak ini, harga logamnya ini 1.000. Sampai sini paham? Nah, bagaimana cara mengelola uang? Kalian punya uang banyak, punya banyak, punya sedikit. Bagaimana cara mengelolanya? Pertama, yang harus kamu lakukan adalah selalu mencatat barang-barang yang akan dibeli. Pernah nggak ke pasar bawa duit 1 juta segepok, sampai di pasar lupa apa yang mau dibeli? Akhirnya yang nampak dibeli semuanya. Itu namanya boros. Makanya kalau kalian itu mau ke pasar, lihat dulu apa yang mau dibeli. Kemudian yang kedua, kalian harus membicarakan kebutuhan kalian dengan orang tua. Diskusikan dulu dengan mama, dengan papa, ini kebutuhan aku, kira-kira ini penting apa enggak. Nanti akan dipilih-pilih dulu mana yang penting, mana yang enggak, mana yang hanya sekedar keinginan, mana yang kebutuhan. Utamakan kebutuhan. Yang ketiga, kalian harus mencatat pengeluaran. Hari ini aku dikasih mama jajan 20.000. Catat. 20.000 uang masuk, uang keluarnya aku jajan tadi bakso 5.000, empek 2.000. Apalagi cincau 3.000, sisanya 10.000. Uang 10.000 bisa kamu tabung. Yang terakhir adalah dengan cara menabung. Oke, paham? Oke. Untuk mengecek apakah anak itu paham atau tidak, ibu ada punya tugas. Kalau buka buku latihannya, kerjakan ini. Di kertas 1 lembar ya. Ya, boleh mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Baik, rapi duduknya. Ibu simpulkan pelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Apa? Fungsi uang dan jenis uang. Fungsi uang, jenis uang, dan pengelolaan uang. Sampai sini sudah tahu apa saja jenis uang? Fungsi uang sudah tahu? Bagaimana cara mengelola uang sudah tahu? Ya, intinya kita harus rajin-rajin menabung, uangnya dikelola dengan baik dan benar. Oke, pembelajaran hari ini adalah uang dan jenis-jenisnya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari kita tentang jual dan beli. Baik, terima kasih sampai sini saja. Cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.